Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Buat kalian yang tidak menyukai kecoa, jangan berani-berani menonton film ini dikarenakan akan melihat banyak kecoa di dalam filmnya. Tapi dikarenakan Mimin butuh dukungan kalian, kalian wajib menontonnya. Hehehe. Dan diceritakan ketika planet bumi sudah tidak bisa lagi untuk dihuni dikarenakan sudah kehabisan sumber daya alam dan kelebihan populasi. Lalu para ilmuwan menjalankan proyek besar untuk menyelamatkan manusia dengan mengirim banyak kecoa ke planet Mars. Tetapi mereka tidak mengetahui kecoa yang mereka kirimkan telah bermutasi. Penasaran? Dengan kelanjutannya kita masuk ke dalam ceritanya. Film diawali dengan permasalahan pada abad ke-21, yaitu masalah populasi manusia. Dalam rangka memecahkan masalah populasi manusia, maka dimulailah rencana eksplorasi ke planet Mars. Untuk menyesuaikan suhu permukaan bumi dengan Mars agar bisa ditinggali manusia, maka para ilmuwan mulai mengadakan riset dengan mengirimkan lumut dan kecoa ke planet itu. Proyek ini disebut dengan terraforming. Film lalu menampilkan latar belakang negara Jepang di tahun 2597. Di sana terlihat seorang lelaki dan perempuan yang sedang berlari di tengah kerumunan orang yang dikejar oleh seorang polisi. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya terkepung. Dua orang itu adalah Sokichi dan juga Nanao. Saat sedang terkepung, datanglah mobil terbang yang berisi seorang lelaki dan asistennya yang mengirimkan kecoa ke Mars. Sepertinya memang dia adalah orang di balik pengejaran itu. Terlihat saat dia turun ada seekor kecoa kecil di depannya dan ia langsung menginjak kecoa tersebut. Film lalu beralih menampilkan tahun 2599 di mana sebuah box tiba di Mars. Di dalamnya terdapat 15 orang termasuk Sokichi dan juga Nanao. Ada seorang mantan polisi, pejuang bawah tanah, pembunuh berantai, imigran gelap, gadis muda yang terjerumus organisasi prostitusi, peretas komputer, teroris dan juga pejuang. Mereka di sana ternyata sudah terkurung 39 hari di dalam pesawat box tersebut. Setelah 39 hari mereka akhirnya bisa mendarat di planet Mars. Terlihat daratan Mars sudah mulai menyerupai bumi akibat hasil dari terraforming. Sebelumnya Sokichi dan Nanao ditawari oleh Andika Kangen Band. Bukan, dia adalah Kao Honda, si ilmuwan itu. Mereka dijadikan sebagai salah satu relawan bertujuan pergi ke planet Mars. Setelah mengubah iklim di Mars, sudah saatnya untuk membersihkan kecoa-kecoa yang dikirimkan pada waktu itu. Jadi dia berencana untuk mengirim Sokichi yang saat itu didakwa sebagai pembunuh dengan hukuman mati, dengan tawaran misi yang akan menghapuskan hukumannya dan hadiah yang sangat fantastik. Berbeda dengan Sokichi yang sempat menolak, Nanao justru tanpa pikir panjang langsung menandatangani kontrak misi itu. Dengan terpaksa Sokichi juga menandatangani kontrak itu. Film lalu berlanjut pada tim yang ada di planet Mars. Kapten dan wakilnya bersiap untuk menembakkan rudal penjinak kecoa. Para anggota lalu diperintahkan untuk berpencar dan memeriksa setiap arah. Namun Ahsoka menolak bersama Tiger dan ingin bersama Ichiro. Mereka lalu melakukan tugas dan melihat sekeliling sedangkan kapten pesawat tersebut tetap di dalam box itu. Saat di dalam, kapten menginformasikan kepada Kao Honda bahwa dia telah menemukan keberadaan box 1 yang 10 tahun lalu telah dikirim namun tidak kembali lagi ke bumi. Kapten juga memberitahu bahwa timnya sudah mulai kontak awal yang membuat Kao senang. Ia tampak tak sabar menantikan keberhasilan misi itu agar Jepang bisa mengumumkan kecanggihan teknologi masa depan. Saat sedang menyusuri area di sana, Sokichi terlihat terkejut dan saat Nanao meriksa itu hanya tumpukan lumut. Di sisi lain, Jen merasa ada yang aneh karena tidak ada satupun bangkai kecoa yang ia temukan, yang artinya pembasmi kecoa itu tidak bekerja. Setelah berjalan lagi, ia melihat makhluk aneh yang bertubuh kekar dan berwarna hitam dan ia langsung bersembunyi. Di tempat lain, Sokichi dan Nanao menemukan makhluk yang sama. Mereka mengira makhluk itu adalah makhluk Mars. Makhluk itu lalu berjalan mendekati mereka berdua dan Sokichi mencoba menyapa makhluk itu. Dan makhluk itu dengan cepatnya berlari dan mematahkan kepala Nanao yang berada di belakang Sokichi. Sokichi lantas langsung menghampiri Nanao yang sudah terjatuh dan makhluk itu langsung pergi berlari hingga tak terlihat dari pandangan mata.
Gen dan Sorae menghampiri Sokichi dan berkata bahwa Asuka telah tewas akibat makhluk itu. Nanao lalu dibawa dan dibaringkan di dalam pesawat Bugs 2. Sokichi memprotes kapten dan dia bertanya bagaimana bisa makhluk-makhluk itu bisa membunuh. Padahal tugas mereka hanya membasmi kecoa. Ternyata makhluk menyeramkan yang kita lihat adalah kecoa yang harus mereka basmi. 500 tahun yang lalu kecoa dikirimkan ke Mars untuk menetralkan suhu di Mars. Namun ternyata mereka berevolusi menjadi sangat tangguh dan kuat akibat lingkungan hidup yang keras. Lalu muncullah Kau di bahu kapten. Ia menjelaskan bahwa tugas mereka sebanding dengan bayaran yang mereka terima. Dan untuk menyelesaikan tugasnya, mereka akan diberikan suntik kekuatan yang berbeda-beda dengan nama Bugs Operation atau operasi bedah serangga. Masing-masing tubuh anggota tim akan diberikan suntikan DNA serangga yang memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Sokichi yang tidak yakin akan hal itu, namun Kau tetap meyakinkan mereka agar mereka bisa melewati batas kemampuan manusia. Setelah itu Kau pun menghilang. Dengan kekuatan itu, kapten berharap bahwa mereka bisa membasmi semua kecoa di sana. Kecoa mulai mendekati Bugs tempat mereka berada. Dan Lee berkata bahwa ia siap untuk membasmi kecoa itu. Lee pun keluar dan ternyata di luar anginnya sangat kencang dan terlihat satu kecoa di sana. Lee lalu menembakkan cairan itu ke lehernya. Seketika tubuh dan wajahnya berubah menjadi serangga. Lee bermutasi menjadi serangga yang disebut dengan kumbang pero. Jenis ini memiliki suhu ultra tinggi dan ledakan jet yang akan terdengar bersamaan dalam keadaan tertentu. Bisa menjadi api dengan ledakan serupa. Di sana kita diperlihatkan Lee bertarung melawan makhluk itu. Ia menembakkan api dari telapak tangannya untuk menghabisi kecoa di sana. Para anggota tim lainnya memantau dari dalam Bugs. Lee berpikir ia sudah berhasil mengalahkan kecoa itu. Namun dugaannya salah. Kecoa itu masih mampu bangkit dan langsung membunuh Lee. Terlihat kecoa yang lain mencoba merayap melalui jendela Bugs dan mencoba untuk memecahkan jendela itu dengan kepalanya. Wakil kapten berkata bahwa Bugs itu memiliki jendela khusus yang sulit dipecahkan. Namun nyatanya kecoa itu berhasil memecahkannya dan langsung menebas dua kepala anggota tim sekaligus. Lalu kapten pun menembakkan kekuatan itu ke lehernya. Kapten itu bermutasi menjadi serangga yang berasal dari Amerika Selatan yang disebut juga sebagai semut peluru. Ia mampu mengangkat beban 100 kali lebih berat dari tubuhnya sendiri dan dengan satu pukulan kapten berhasil mengalahkan kecoa itu. Di sisi lain, Ichiro melihat ke arah monitor dan melihat sekumpulan kecoa lain yang sedang menuju ke arah Bugs mereka. Dan benar saja ribuan kecoa mengepung pergerakan Bugs dan bersiap untuk membunuh mereka. Untuk menghindari para kawanan kecoa itu, mereka harus lepas landas. Namun semua sistem pesawat tiba-tiba error dan tidak merespon. Itu artinya mereka tidak bisa kembali ke bumi. Kapten mengusulkan agar anggota tim pergi menuju ke pesawat Bugs 1 dan ia yang akan menjadi umpan. Mereka akan melakukan transplantasi mesin dari pesawat Bugs 1 kepada pesawat Bugs 2 agar mereka bisa kembali ke bumi. Sokichi berencana untuk memancing para kecoa masuk ke dalam pesawat. Namun Ichiro mengatakan bahwa ia yang akan berkorban dan menghadapi semua kecoa itu. Ribuan kecoa lalu merayap memasuki pesawat Bugs 2. Anggota tim kemudian bersiap untuk pergi mencari keberadaan Bugs 1. Sebelum pergi, Sokichi menyempatkan waktu sebentar untuk menghampiri mayat Nanao dan ia berkata bahwa ia akan kembali lagi. Dan dari tubuh Nanao keluar semacam benang putih. Di sisi lain, Ichiro menembakkan cairan kekuatan ke lehernya dan berubah. Lalu kapten mulai bertarung melawan para kecoa itu dan Ichiro pun berlari menjauh. Sedangkan para anggota lainnya bersiap menuju ke pesawat Bugs 1. Anggota lain menunggu Sokichi untuk masuk. Hingga di menit terakhir ia pun berhasil bergabung dengan tim. Tezuka menyuntikkan cairan kekuatan ke dalam tubuhnya dan ia pun berubah. Dari mulutnya keluar api yang digunakan untuk meluncur dengan cepat menghindari kawanan kecoa itu.
Tezuka bermutasi menjadi serangga yang disebut dengan Mikleibug. Ia bisa menyemprotkan injeksi ketika musuh mendekat, sama seperti semprotan air. Tingkat kecepatan semprotan serangga dewasa setara dengan 945 km per jam. Tezuka yang terus menyemprotkan apinya dari mulutnya membuat pesawat Bugs 2 dengan kecepatan tinggi hampir mendekati pesawat Bugs 1. Dan di tempat lainnya, Kapten dan Ichiro masih berusaha bertarung melawan para kecoa. Kapten mengingat pembicaraannya dengan si peneliti yang memerintahkannya untuk membawa telur kecoa itu kembali ke bumi. Ichiro yang berusaha menutup pintu masuk dan jendela pesawat, dan setelah itu ia membuang oksigen yang ada di dalam pesawat itu. Seketika para kecoa yang ada di dalam pesawat itu pun kehilangan oksigen. Mereka mengira perjalanan menuju Bugs 1 akan terlihat mudah. Dan ternyata sampai mereka dihadang oleh tumpukan kecoa yang sangat banyak. Mereka pun bersiap menabrakkan ke semua kecoa itu dan akhirnya mereka pun berhasil. Tezuka yang terlihat kelelahan setelah semua energinya dia gunakan, namun ia bangkit lagi dan mengeluarkan jurusnya dari jigongnya. Tak disangka kecoa gelombang kedua datang dengan jumlah lebih banyak. Lalu Osako menawarkan diri untuk membantu Tezuka. Ia bermutasi menjadi kumbang hitam yang disebut dengan Ichikagi. Ia sangat kuat hingga kaki gajah pun tak akan bisa menemukannya. Maria juga terlihat bergabung dengan Osako. Ia bermutasi menjadi kumbang pelangi dengan kekuatan kamuflase optik yang mampu membuat bingung musuhnya. Osako dan Maria bersiap untuk menjadi tameng menghadapi semua makhluk kecoa itu. Dan pada akhirnya pesawat itu keluar dari tumpukan kecoa dengan terpental dan terombang-ambing. Tezuka, Osaka, dan Maria terjatuh dari pesawat tersebut. Anggota lain yang berada di dalamnya juga terombang-ambing dan mereka semua terlihat pingsan. Karena tidak ada yang sadar, pesawat itu berubah ke mode autopilot dan bergerak meninggalkan Tezuka, Maria, dan Osako. Lantas mereka bertiga menjadi santapan para kecoa di sana. Dengan cepat para kecoa berhasil menghancurkan mereka semua yang tergeletak dan tidak berdaya. Beralih ke pesawat Bugs 2 di mana Kapten dan Ichiro berada. Terlihat Ichiro yang kehabisan oksigen dan akhirnya jatuh pingsan. Lalu rombongan tim akhirnya sampai di tempat tujuan mereka. Terlihat sebuah drone misterius yang sedang memata-matai mereka. Sokichi, Zen, dan wakil Kapten masuk memeriksa pesawat Bugs 1, sedangkan Muchikane dan Tiger berjaga di luar. Wakil Kapten Ming mencoba memeriksa sistem di dalam pesawat dan tiba-tiba transmisi terkirim dan Bugs 1 mengirimkan sesuatu ke bumi. Lalu dentuman besar terdengar dari luar pesawat. Mereka bergegas untuk segera keluar dan menemukan Muchikane dan Tiger yang ditembaki hingga tewas oleh para kecoa itu. Kecoa-kecoa itu mendapatkan senjata dari dalam Bugs 1. Di tempat lainnya, si peneliti dan asistennya mengamati mereka dari layar monitor. Dia juga bertanya keadaan dari telepon dan dijawab oleh seekor kecoa dari luar pesawat yang sedang mengamati tim dari kejauhan. Ia sepertinya memiliki misi khusus dari si peneliti. Lalu kita diperlihatkan Sokichi yang berubah menjadi seekor lebah yang disebut dengan Hornet. Ia memiliki racun yang mematikan untuk menyerang musuh-musuhnya. Berbeda dengan lebah yang lainnya, lebah ini sangat mematikan jika sedang menyengat musuh sambil menunggu antrian lainnya untuk disengat. Lalu kita diperlihatkan Genmito juga berubah menjadi belalang gurun yang bisa terbang dan memiliki kaki yang kuat untuk menendang. Otot-otot kakinya adalah yang terbaik di dalam dunia serangga. Lalu kisah beralih memperlihatkan kondisi di pesawat Bugs 2. Seekor kecoa menaikkan oksigen di dalam pesawat dan menodongkan pistol kepada kapten yang sudah tidak bertenaga. Dan dilihat wakil kapten terlihat berubah menjadi belalang berlengan besar dan disebut dengan belalang sembah yang biasa memangsa siput, cicak, bahkan belalang jantan. Mereka bertiga berusaha membantai para kecoa itu. Mereka lalu melihat sebuah piramida di belakang pesawat Bugs 1 dan mereka terlihat heran karena menemukan piramida berada di planet Mars. Kembali kepada keadaan pesawat di Bugs 2, kecoa yang terlihat menodongkan pistol ke arah kapten membelah dirinya dan di dalamnya ternyata adalah Asuka yang dipikir sudah mati di awal film. Dan kita diperlihatkan
meningkatkan kemampuan Asuka menjadi tawon lumpur. Tawon ini memiliki racun yang sangat mematikan dan bisa menembus sampai ke otak kecoa dan bisa membuat kecoa hidup menjadi bonekanya. Otak kecoa bisa dimanipulasi seolah merasa menjadi kecoa terkuat di Mars. Begitulah dia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dan dia berkata Asuka dan Ichiro adalah pengkhianat yang dikirim dengan misi khusus, yaitu membawa pulang telur kecoa kembali ke bumi. Asuka lantas menembakkan kapten tanpa henti karena ia sudah mengetahui misi khusus itu. Asuka pun menyiram Ichiro dengan air. Vermikulasi hydro yang bermutasi di dalam tubuh Ichiro terjadi ketika ia sedang tertidur. Nyamuk sleeping chironomi ini hidup di tengah-tengah Afrika. Seperti yang dilakukan oleh seekor larva, ia bisa mati suri. Serangga ini bisa hidup dalam kondisi ekstrim sekalipun dia tidak akan mati, tinggal tambahkan kelembapan untuk menghidupkannya kembali. Akhirnya Ichiro pun terbangun dan sadar. Mereka berhasil mendapatkan telur kecoa itu dan bersiap membawanya kembali ke bumi. Lalu terlihat tubuh Nanao yang hampir diselimuti oleh benang putih. Scene berpindah ke tempat Sokichi, Gen, dan wakil kapten. Terlihat tanda-tanda box 2 yang menyala. Lalu tiba-tiba drone yang dari tadi mengawasi mereka mengeluarkan suara. Drone itu berkata bahwa ia sudah mendapatkan data tempur yang ia inginkan. Ternyata orang di balik drone itu adalah si peneliti Kao. Ia memang sudah merencanakan semuanya dan mengatakan Asuka dan Ichiro memiliki misi rahasia dan akan kembali ke bumi. Ia juga mengatakan bahwa pesawat box 2 bisa digunakan untuk kembali ke bumi dan di dalamnya sudah terdapat terraforma atau si makhluk Mars yang akan dibawa ke bumi. Terlihat si peneliti sudah mempresentasikan penelitiannya itu kepada beberapa orang. Ia menjelaskan penelitiannya untuk memusnahkan kecoa-kecoa dengan memasukkan DNA serangga ke dalam DNA manusia yang disebut dengan operasi Bugs, dengan menjadikan manusia menjadi serangga sebagai program senjata untuk memberantas makhluk Mars. Maka dipilihlah beberapa orang-orang sebagai relawan bayaran. Hal itu dalam misi tersembunyi untuk mendapatkan telur agar bisa diteliti. Jika data tempur mereka diserahkan kepada pemerintah, itu artinya Jepang bisa membuat serangga terkuat yang bisa menjadikan Jepang tangguh meski tanpa senjata nuklir. Itulah alasan mengapa mereka dikirim ke planet Mars. Semua dilakukan sebagai kontribusi dalam evolusi manusia. Sokichi berkata bahwa ia dan yang lainnya akan kembali ke bumi. Tak lama terdengar suara lepas landas dari pesawat box 2. Ichiro mengingat adik-adiknya yang sedang kelaparan dan ibunya yang sakit-sakitan. Itulah alasan dia bisa menjadi pengkhianat dan menjadi relawan untuk mendapatkan bayaran yang tinggi. Sedangkan Asuka ingin mendominasi dunia dengan kemampuannya yang sekarang. Dan tiba-tiba keluar kecoa yang mereka bawa itu menetas dan berisikan 2 kecoa. Asuka segera menembakkan kekuatannya dan menusuk kepala 2 kecoa itu. Namun siapa sangka kecoa itu malah menusuk perutnya dengan tangannya sendiri. Pengendali pikiran Asuka tak berhasil dan malah menguatkan mereka semua. Dengan cepat pesawat box 2 diperintahkan untuk mendarat lagi. Kecoa yang berada di dalam pesawat memanggil ke kawanannya. Mendengar panggilan itu membuat para kecoa menjadi kecoa terbang seperti yang pernah kita jumpai. Sokichi, Gen, dan wakil kapten bersiap untuk melawan semua para kecoa itu dan ingin kembali hidup-hidup ke bumi. Pertarungan pun tak terhindarkan. Puluhan kecoa terlihat mulai tumbang, namun 2 kecoa yang baru saja menetas itu menjadi lebih kuat dari kecoa lainnya. Kecoa itu yang memiliki tanda di dahinya. Kecoa itu juga dengan cepat menghabisi wakil kapten. Melihat kecoa itu lebih kuat, Gen lantas menembakkan kembali cairan kekuatan di tubuhnya untuk membuatnya lebih kuat. Begitu juga dengan Sokichi, mereka menjadi lebih kuat dan lebih brutal melawan kecoa-kecoa itu. Gen lalu menembakkan kekuatannya lagi dan bisa membuatnya bisa terbang. Ia bertarung di udara menjatuhkan banyak kecoa. Begitu juga dengan Sokichi, ia bertarung melawan kecoa-kecoa di sana. Gen lantas menembaknya lagi dan lagi ke dalam tubuhnya. Sokichi memperingatkannya untuk tidak melakukan itu lagi, namun Gen tetap melakukannya. Hal ini akan membuat Gen tetap menjadi makhluk itu
itu dan tidak bisa kembali ke bentuk wujud manusianya. Jen yang sudah terlihat kelelahan dan dengan sigap Sokichi melindunginya. Jen sudah pasrah akan hidupnya. Sokichi berusaha untuk melawan lagi sampai kedua tangan serangganya dipatahkan oleh kecoa itu. Lalu ia meninju wajah kecoa itu, namun itu sama sekali tidak berpengaruh kepadanya dan kecoa itu lantas menendangnya hingga ia terjatuh. Kecoa itu bersiap untuk membogem Sokichi, namun ia dihentikan oleh sebuah kupu-kupu putih yang terbang di atas langit. Ternyata kupu-kupu itu adalah Nanao. Kupu-kupu itu menyebarkan bubuk putih ke seluruh tempat di sekitar itu. Jen yang tersadar bahwa jika kupu-kupu menebarkan sayapnya, artinya dia sedang menyebarkan debu bom. Jen meminta Sokichi untuk pergi karena tempat itu akan meledak sebentar lagi. Sokichi malah diam dan tidak keberatan agar ia bisa terus bersama Nanao. Sokichi lalu terbang hendak menggapai Nanao. Saat itu akan menggapai Nanao, sebuah kecoa menembak ke arah Nanao dan membuat ledakan yang sangat besar di tempat itu. Dengan kekuatan terakhirnya, Jen terbang sekuat tenaga untuk menggapai Sokichi dan membawanya terbang menjauh dari tempat itu. Akibat ledakan itu, tanah pun bergeser dan menjatuhkan gelas yang berisi air pada Ichiro yang berada di dalam pesawat Bugs 2. Ia pun tersadar. Setelah hal itu, Sokichi sadar dan melihat Jen yang sudah berada di ambang kematian. Jen lalu mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ia tak tahu bahwa dirinya adalah serangga ataupun manusia. Sokichi lalu mengatakan bahwa Jen adalah sahabatnya dan Jen berpesan agar Sokichi bisa kembali ke bumi dengan keadaan hidup-hidup demi Nanao. Lalu Jen pun tewas. Di dalam pesawat Bugs 2 ada Ichiro yang sudah sadar. Sokichi pun memasuki pesawat Bugs 2 dan menemukan Ichiro. Sokichi sangat marah kepadanya. Ichiro menodongkan pistol ke arah Sokichi dan ia pun menembak, namun sasarannya bukanlah Sokichi, melainkan kecoa yang ada di belakangnya itu. Mereka akhirnya bersiap untuk kembali ke bumi menggunakan pesawat ruang angkasa kapasitas 2 orang dan akhirnya lepas landas. Di sisi lain, terlihat peneliti dan asistennya di dalam sebuah lab. Penelitian mereka sudah gagal total. Peneliti itu berusaha untuk menutupi semuanya dari publik dan ia akan menghilang. Ia mengaku sudah berkhianat kepada pemerintah Jepang. Mengetahui hal itu, asistennya lantas menodongkan pistol ke arahnya. Asistennya itu lalu menembakkan peluru ke arahnya dan terjatuh tepat di depannya. Lalu ia melemparkan benda ke arah asistennya itu. Ternyata benda itu mengeluarkan gas yang langsung membunuh asistennya. Di akhir film, dengan diperlihatkannya Sokichi dan Ichiro di dalam pesawat yang sedang menuju ke bumi. Sokichi berkata bahwa ia akan membangun makam untuk Nanao dan rekan-rekannya dan ia akan kembali ke Mars lagi, dan film pun berakhir.